Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala man unzila ilaihi al-Qur'anul Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas aneka nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curah limpahkan kepada uswah qudwah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang baik, kita dituntut untuk senantiasa mawas diri, mengevaluasi diri kita sendiri, apakah kita ini betul-betul Islam atau munafik. Karena mencurigai diri kita sendiri, jangan-jangan saya ini munafik. Ini adalah perintah agama kita, dilakukan oleh para sahabat. Tetapi menuduh orang lain munafik, ini yang tidak boleh kita lakukan. Karena yang tahu dirinya munafik itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut. Tetapi kita jamaah sekalian boleh saja melakukan introspeksi terhadap diri kita sendiri. Apakah saya ini munafik atau mukmin yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan inilah yang dilakukan oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Hanzalah radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, Hanzalah al-Usaidi, beliau ini adalah salah seorang juru tulisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar kemudian bertanya kepada Hanzalah, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Kata Hanzalah, wahai Abu Bakar, Hanzalah kini telah menjadi munafik. Abu Bakar lantas berkata, subhanallah, apa yang kau katakan tadi wahai sahabatku? Hanzalah pun menjawab, jika berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku teringat kepada neraka dan surga sampai seakan-akan seolah-olah aku melihatnya ada di hadapan mataku. Tapi saat bergaul dengan istri, bermain dengan anak-anak, sibuk dengan berbagai macam urusan dunia, aku merasa lalai wahai Abu Bakar. Menanggapi perkataan ini, kemudian Abu Bakar mengatakan, ana misluk, sesungguhnya aku merasakan hal yang sama dengan kamu wahai Hanzalah. Kedua sahabat ini kemudian pergi menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengadukan masalah yang berkecamuk di dalam dada mereka. Rasulullah lantas menjawab, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian terus-menerus beramal sebagaimana ketika berada di sisiku, kata Nabi, dan kalian terus-menerus mengingatnya, niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian baik di tempat tidur maupun di jalan. Namun Hanzalah, lakukanlah sesaat demi sesaat. Begitu Nabi mengulangi nasihatnya sampai 3 kali kepada Hanzalah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang kami kutip tadi dalam hadis riwayat Muslim ini mengisahkan betapa para sahabat hati-hati betul pada yang namanya sifat munafik. Padahal boleh jadi apa yang terjadi pada mereka ini merupakan fitrah manusia, sekedar merupakan bentuk naik turunnya iman. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, al-imanu qaulun wa amalun, yazid wa yanqus. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Ia bisa bertambah dan berkurang. Iman bertambah dengan melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah, dan iman berkurang lantaran terus tergerus oleh berbagai macam kemaksiatan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hanzalah dan Abu Bakar ini adalah dua orang sahabat yang mulia. Namun keduanya begitu khawatir bahwasannya di dalam diri mereka ada sifat munafik walaupun hanya sedikit. Kenapa? Karena para sahabat paham betul ancaman Allah di dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kata Allah, orang munafik itu tempatnya adalah di keratnya neraka. Neraka yang paling bawah.
Jadi jamaah sekalian, kalau kita memahami surga itu bertingkat, semakin ke atas, semakin mulia kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, neraka itu tingkatnya ke bawah. Semakin ke bawah, semakin dekat dengan sumber apinya, semakin panas dan semakin hina pula kedudukannya. Maka disitulah fiddarkil asfali minan nar, di keraknya neraka Allah akan tempatkan kelak orang-orang munafik. Pertanyaannya jamaah sekalian, bagaimana dengan kita pada hari ini? Sudah merasa yakin betul kita kalau kita ini adalah mukmin yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita merasa sudah tidak ada sedikit pun sifat munafik di dalam diri kita. Padahal boleh jadi sesungguhnya kita ini tertipu oleh perasaan kita sendiri. Kita tertipu oleh prasangka terhadap diri kita sendiri. Belumlah terbukti keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya? Belum datang ujian-ujian yang berat kepada kita sebagaimana Allah telah timpakan kepada orang-orang terdahulu sebelum kita. Saking beratnya dan bertubi-tubinya ujian itu sampai kemudian orang-orang beriman mengatakan, "Mata nasrullah." Kapan ini datangnya pertolongan Allah? Jadi ini yang kita khawatirkan. Begitu pula dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Ibnu Abi Mulaikah pernah mengatakan bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adrabtu salatina min ashabin Nabi Shallallahu alaihi wasallam." Aku telah menjumpai 30 orang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaqo ala nafsi, yang kesemuanya itu takut bahwasannya pada dirinya tertimpa sifat kemunafikan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegelisahan yang dirasakan oleh sahabat Hanzalah tadi sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, ini boleh jadi adalah kegelisahan kita semua kaum muslimin. Di dalam hati kita muncul rasa gelisah akibat berbagai macam dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Kemudian mulai muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita sendiri. Ya Allah, akankah Engkau ampuni dosa-dosaku? Ya Allah, akankah Engkau terima taubatku? Ya Allah, akankah Engkau dengar doaku? Sedangkan diri ini rasanya ya Allah terlalu kotor untuk meminta kepadamu. Sekiranya jamaah sekalian, rasa gelisah ini muncul di dalam diri kita. Beruntunglah diri kita karena pertanda bahwasannya itu masih ada iman di dalam dada kita. Berbaik sangkalah kepada Allah. Itu tandanya Allah masih sayang sama kita. Allah mau kita jadi orang yang baik. Allah mau kita kembali kepadanya. Allah mau kita kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa terbebas dari yang namanya sifat munafik? Di dalam hadis riwayat Muslim, sahabat yang mulia yaitu Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Aku telah melihat bahwasannya orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu hanyalah orang munafik, di mana dia itu adalah munafik tulen, munafiknya sejati, tidak ada keraguan. Karena bahayanya meninggalkan sholat berjamaah sedemikian adanya, ada seseorang yang dia sampai-sampai didatangkan dengan berpegangan kepada dua orang yang lainnya, sampai kemudian dia bisa masuk ke dalam shaf untuk ikut sholat berjamaah. Maka mengenai hadis ini, para ulama menyampaikan, seseorang yang meninggalkan sholat berjamaah, padahal tidak ada uzur, dia sehat, tidak sakit, dan seterusnya menunjukkan akan beratnya dia menjalankan sholat. Ini pertanda bahwasannya di dalam hatinya terdapat sifat kemunafikan. Maka untuk bisa lepas dari sifat tersebut, mari sama-sama kita menjaga sholat berjamaah kita. Ini adalah bulan Ramadan yang sangat mulia jamaah sekalian, di mana Allah membuka semua pintu-pintu surga, menutup semua pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, kita minim godaan. Maka kemudian kalau di bulan Ramadan ini yang nyaris tidak ada godaan, pertanyaannya kenapa kita masih suka malas sholat berjamaah pergi ke masjid 5 waktu? Berarti jawabannya adalah bukan setannya yang kuat, kitanya yang kurang sungguh-sungguh, kita yang kurang paham betapa pentingnya sholat berjamaah. Tentu saja di bulan Ramadan ini kita berharap membiasakan diri 5 waktu sholat berjamaah di masjid, dengan harapan selepas Ramadan nanti kita tetap istiqomah untuk sholat 5 waktu di masjid.
kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari sifat kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian proses singkat yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.